Bapak Ibu, kembali kita bersyukur bisa berkumpul untuk belajar bersama-sama, melanjutkan pembelajaran kita akan Matius. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak Mak. Baik, terima kasih Pak Ferry. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ya. Pembahasan kita hari ini adalah dari Matius 16 ayat 21 sampai 17 ayat 8. Ini sudah cukup panjang kita membahas kitab Matius ya. Oke, kita akan mulai dengan membaca ayat-ayatnya. Saya persilakan Pak Ferry. Matius 16 ayat 21. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22, Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. 23, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Ayat 25, sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 28, sesungguhnya aku berkata padamu, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja. Matius 17 ayat 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Kedua, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tiga, tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ayat 4, kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ayat 5, sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Ayat 6, mendengar itu sujudlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Ayat 7, Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ayat 8, ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Amin. Ya, terima kasih Pak Ferry. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat apa yang terjadi setelah di pertemuan yang sebelumnya Tuhan Yesus membawa murid-muridnya study tur lapangan ke Kaisarea Filipi ya. Itu bagian yang hanya bisa dipahami dengan benar jika kita mengetahui geografinya. Nanti eh, setelah diupload di YouTube, saya sarankan Bapak Ibu bisa menontonnya kembali karena ini benar-benar kalau kita tidak mengerti konteks geografinya maka tafsiran kita tidak jadi benar. Baik, kita sekarang melanjutkan ke ayat 21 yang berbunyi begini, sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Di sini, ayat ini merupakan transisi dari akhir pelayanan Kristus di Galilea menuju ke perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem
sampai berakhir pada penderitaannya di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus sudah selesai pelayanan di Galilea, dia segera akan menuju ke Yerusalem. Nah, di sini Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa akhir misinya dalam kehidupannya di dunia ini adalah penderitaan di Yerusalem. Jadi dia mengungkapkan bahwa dia akan menderita di Yerusalem. Dan penderitaan dan kematian Yesus ini bisa dipandang sebagai contoh atau teladan seorang martir. Tapi Yesus ini tidak seperti martir yang lain, karena kematian Yesus itu tujuannya. Sementara kalau orang menjadi martir, itu adalah akibat dari prinsip dan keyakinannya. Jadi misalnya orang yang menginjil, kemudian sebagai akibatnya dia dibunuh kalau menginjil ke daerah terpencil. Atau pada zaman gereja mula-mula, orang yang tidak mau meninggalkan imannya kepada Kristus mati dibunuh. Itu akibat. Tapi Yesus berbeda. Kematian Yesus bukan akibat, tetapi tujuan. Jadi Yesus tahu persis bahwa pelayanannya akan berakhir di kematian. Ini terus terang pasti berat ya, buat Yesus sendiri juga mengerti seperti ini berat. Dan dia juga tahu siapa yang bertanggung jawab atas penderitaannya, yaitu para pemimpin agama Yahudi, Bapak Ibu. Tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat. Apa saja itu tua-tua? Tua-tua itu adalah orang-orang Farisi dan Saduki yang terpandang di kalangan tokoh agama Yahudi ya. Jadi orang-orang Farisi dan Saduki itu disebut tua-tua. Imam-imam kepala itu di zaman Yesus, imam itu adalah bangsawan. Mereka kaum elit yang bertugas di Bait Allah. Tugasnya adalah menjadi imam besar, bendahara, pejabat Bait Allah gitu ya. Dan ahli-ahli Taurat itu penafsir Taurat profesional. Jadi mereka mempunyai pemahaman dan pengertian yang kuat tentang hukum Taurat. Karena itu mereka bisa menulis akta, menulis surat-surat penting, perjanjian sesuai dengan hukum Taurat. Mereka yang ngerti semua hukum. Jadi zaman dulu ahli-ahli Taurat ini bertugas juga sebagai notaris gitu ya. Adalah pertama kali Tuhan Yesus menubuatkan kematian dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Jadi dia sudah berkata gitu ya, bahwa anak manusia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dia sudah berkata pertama kali di sini, Bapak Ibu. Kematian dan kebangkitan Yesus ini jadi trigger atau pemicu bagi para murid untuk membangun gereja Tuhan. Seperti yang kita pelajari di pertemuan yang lalu. Gereja Tuhan yang siap untuk melakukan serangan pada pintu alam maut. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan segera mati, tetapi kematiannya itulah yang jadi pemicu berdirinya dan berkembangnya gereja Tuhan. Jadi itu sebetulnya sesuatu yang luar biasa. Lalu kita lihat apa yang terjadi ketika Yesus mengatakan dia akan mati di ayat 22. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Di sini kita lihat Petrus sekali lagi maju sebagai juru bicara para murid. Ya, dia selalu langsung bertindak impulsif dan berani gitu ya. Dia mewakili para murid. Dia berpikir, wah ini nggak bener nih. Dia berpikir saya harus menyelamatkan guru ini dari penderitaan. Ya, gurunya sendiri, masa sih itu imam-imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, Saduki mau membunuh guru saya? Nggak mungkin, kata Petrus. Di zaman itu, nggak pernah terjadi, saudara, murid seorang rabi Yahudi mengoreksi, apalagi menegur rabinya. Di sini lebih parah lagi. Kita tadi baca bahwa Petrus bukan cuma mengoreksi dan menegur, tapi dia narik Yesus. Jadi Yesus lagi bicara begitu, ditarik sama dia. Langsung ditegur. Itu gurunya loh, rabinya. Itu kurang ajar, Bapak Ibu. Ya, dia talmid, dia itu murid. Murid nggak boleh kurang ajar terhadap guru. Bayangin aja loh Bapak Ibu.
kita bayangin di zaman sekarang gitu ya, bukan di zaman itu. Coba kalau ada seorang pendeta lagi ngomong gitu ya, oh kita akan begini-gini terus ditarik. Wah, nggak boleh tuh, itu salah tuh. Boleh nggak? Nggak sopan. Nggak sopan itu. Apalagi di zaman itu. Seorang murid itu harus tunduk sepenuhnya pada guru. Nggak pernah ada kejadian murid mengoreksi, apalagi menegur rabinya. Ini Petrus benar-benar kurang ajar loh ya. Tapi Petrus beranggapan ini perlu. Karena saya harus memperhatikan keselamatan guru saya gitu ya. Masa guru saya mau dibunuh gitu kan? Dan ini juga terlihat dalam bahasa aslinya. Jadi apa yang dikatakan oleh Petrus itu kalau dalam bahasa Indonesia kan kurang kurang kayaknya kurang keras gitu ya. Di sini dikatakan kiranya Allah akan menjauhkan hal itu. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa aslinya sebetulnya simpel sekali. Ileos, gitu. Bahasa Yunaninya ileos itu terjemahan dari bahasa Ibrani chas shalom, artinya amit-amit. Gitu. Jadi sebetulnya si Petrus itu bukan berkata, wah kiranya Allah menjauhkan itu hal itu padamu. Enggak, sebetulnya kalau dalam bahasa kita hari ini, amit-amit Tuhan, gitu kata Petrus. Ya, amit-amit. Terus dia katakan, Umi este situto, artinya nggak akan pernah terjadi. Hal itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Kesan yang disampaikan oleh Petrus adalah jika perlu, Petrus akan turun tangan untuk memastikan keselamatan gurunya. Wah, pahlawan nih. Nggak mungkin, guru. Nggak mungkin, Rabi. Bahasa aslinya itu sangat kuat ya. Umi itu artinya tidak akan pernah. Itu tidak akan pernah terjadi. Selama aku ada di sampingmu, itu nggak akan pernah terjadi. Tenang aja, Rabi. Jadi di sini, aduh, Petrus ini memang selalu ya, dia menunjukkan gejolak emosi yang luar biasa gitu ya, dan dia merasa dirinya itu jadi juru bicara mewakili para rasul. Tetapi Yesus ternyata tidak terkesan tuh atas apa yang dilakukan Petrus. Yesus tidak terkesan. Ayat 23 Tuhan Yesus berkata, nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Di sini, kalau kita pernah membaca di Matius 4 ayat 10, ternyata Tuhan Yesus menggunakan kata yang sama. Coba kita lihat ya, Matius 4 ayat 10. Matius 4 ayat 10. Silakan Pak Ferry. Matius 4 ayat 10, maka berkatalah Yesus padanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, jadi itu perkataan Yesus langsung kepada si iblis. Sekarang Yesus menyebut Petrus sebagai iblis. Dalam bahasa aslinya iblis itu Satanas. Satanas. Ya, transliterasi dari kata Ibrani Satan. Satan. Satan itu artinya lawan atau penuduh. Ya, jadi ini mengejutkan sekali. Petrus disebut setan. Jadi kalau kalau kita mendengar bahasa Indonesia nyahlah iblis gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa aslinya bisa dikatakan nyahlah setan gitu ya. Jadi iblis yang menentang Yesus di Matius 4 itu sekarang sudah merasuki Petrus dengan berusaha mencegah Yesus menyelesaikan misinya. Jawaban ini pasti mengejutkan Petrus ya. Nah, ada beberapa tafsiran tentang hal ini, Bapak Ibu. Yang pertama, Yesus menyebut Petrus sebagai setan karena Petrus sudah jadi lawan ya. Kita lihat di sini Satanas itu artinya lawan atau penuduh. Jadi Yesus itu menuduh mengatakan Petrus sudah jadi penuduh atau jadi lawannya. Jadi bukan setannya gitu ya. Tetapi kemungkinan kedua adalah setan itu menguasai Petrus. Setan itu menguasai Petrus. Ya, dua-duanya nggak ada yang bagus. Di sini nggak ada yang bagus ya. Dan dia mengatakan
Petrus sudah jadi batu sandungan. Batu sandungan itu sesuatu yang merintangi di jalan yang membuat orang jatuh. Ya, ini kenapa sih begitu? Itu karena Petrus memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kata Yesus. Yaitu apa? Kekuatannya sendiri untuk membela Yesus. Dia merasa diri kuat, dia mau membela Tuhan. Jadi kita perhatiin ya di sini. Alkitab itu selalu mencela orang yang merasa dirinya kuat. Orang yang mau membela Tuhan. Seolah-olah dia lebih kuat dari Tuhan. Sehingga bisa mencegah Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Mencegah Tuhan melakukan apa yang jadi tujuannya. Dia merasa dirinya lebih kuat dari Tuhan. Nah itu loh. Itu dicela oleh Alkitab. Jadi Petrus benar-benar di pertemuan yang berikutnya dia dinaikkan tinggi. Engkau batu karang, kata Yesus. Hari ini engkau batu sandungan. Jadi Petrus itu udah dinaikkan tinggi jadi batu karang sekarang diturunkan serendah-rendahnya jadi batu sandungan. Hanya selang beberapa menit saja ya. Itu di tempat yang sama Tuhan Yesus berkata ini. Jadi ya kita harus waspada, jangan seperti Petrus mengandalkan pikiran sendiri dan kekuatan sendiri. Kemudian Yesus menjelaskan apa yang diinginkannya. Ini syarat-syarat mengikut Yesus. Ada di ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini bukan kali pertama Tuhan Yesus berkata kita harus memikul salib. Bukan yang pertama ya. Jadi kita harus mengerti memikul salib itu apa. Salib itu dipikul oleh seorang terhukum seperti ini ya. Jadi sesungguhnya salib yang dipikul itu hanya bagian horizontalnya, bukan seluruhnya yang tiangnya juga di bawah. Enggak, tiangnya itu sudah ada ya, nanti diikatkan. Jadi yang di bawah hanya bagian horizontalnya, beratnya sekitar 40 kilo biasanya. Dan Tuhan Yesus berkata di sini, orang yang mau mengikut dia harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya itu artinya berkata tidak kepada keinginannya sendiri. Menolak keinginannya sendiri. Kemudian harus memikul salib. Salib biasanya dipandang sebagai alat penghukuman. Jadi sesuatu yang tidak nyaman. Orang modern banyak yang mengatakan salib itu beban atau nasib buruk. Tapi sebetulnya dalam Alkitab yang namanya salib itu selalu melambangkan kematian. Nggak ada orang disalib nggak mati. Ya, jadi orang disalib itu udah pasti mati. Jadi memikul salib itu artinya mau mati bagi dirinya sendiri. Tuhan Yesus di sini menggunakan salib yang melambangkan kematian yang mengerikan itu sebagai lambang pemuritan. Mengikut Yesus itu harus memikul salib. Harus mati bagi dirinya sendiri. Harus berkata tidak kepada keinginannya sendiri. Kemudian dia harus mengikut Yesus, artinya praktek meneladani Kristus yang melakukan kehendak Allah. Singkatnya, apa yang diajarkan Tuhan Yesus di sini, kita harus menolak keinginan kita sendiri dan melakukan kehendak Allah. Itu artinya menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Lalu di ayat 25 Tuhan Yesus berkata, sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa artinya? Menyelamatkan nyawa di sini berarti orang yang mempertahankan hidup untuk melakukan keinginannya sendiri. Dia terpisah dari kehendak Allah dan dia tetap akan berakhir pada kematian kekal. Jadi orang yang mau menyelamatkan nyawa artinya mau mempertahankan hidup hanya untuk melakukan apa yang dia kehendaki sendiri, terpisah dari kehendak Allah, itu akan berakhir pada kematian kekal. Tapi orang yang kehilangan nyawa karena Yesus, artinya memilih untuk menanggalkan keinginannya seperti tadi, menyangkal diri, pikul salib, menerima kehendak Allah sebagai gantinya, akan menemukan kehidupan sejati di kerajaan surga yang kekal. Sekalipun dia kehilangan nyawa secara
literal ya, dibunuh pun dia tidak akan binasa. Dia akan menemukan kehidupan sejati di kerajaan kekal. Maka nggak boleh kita sampai menolak kehendak Allah. Itu intinya. Karena kehidupan baru di kerajaan Allah hanya bisa diperoleh dengan meninggalkan hidup yang lama dan mengenakan hidup yang baru dengan mengikuti Yesus. Itu ada di 2 Korintus 5 ayat 17. Pak Ferry silakan baca 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, ciptaan baru. Kita mengenakan hidup yang baru, menanggalkan hidup yang lama. Itulah caranya kita memperoleh kehidupan baru di kerajaan Allah, Bapak Ibu. Ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, kita lihat di sini. Segala kekuasaan, kekayaan, kenikmatan dunia yang mungkin kita peroleh itu nggak ada gunanya jika akhirnya kita kehilangan kehidupan kekal. Nggak ada gunanya. Apa yang bisa kita peroleh gitu ya? Apa yang bisa kita berikan sebagai untuk mengambil nyawa kita kembali? Nggak ada. Karena orang nggak bisa menebus jiwanya sendiri. Nggak ada orang yang bisa membeli nyawanya sendiri. Mau kasih apa, kata Tuhan Yesus. Kita nggak bisa menebus nyawa kita sendiri. Karena itu, panggilan kerajaan surga yang dibawa oleh Tuhan Yesus tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Itu sangat berharga. Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Coba kita lihat. Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya, Bapak Ibu, kita lihat kata kata Paulus, semua yang dulunya menjadi keuntungan aku anggap sampah. Enggak ada artinya gitu loh. Kalau kita memperoleh Kristus, semua yang kita miliki itu enggak ada artinya apapun. Ya. Oke, ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, di sini kalau kita lihat Yesus kan tadi mengatakan dia akan mati. Tapi sekalipun dia akan mati, dia akan datang kembali dalam kemuliaan bersama malaikat-malaikatnya dan dia akan jadi hakim. Hakim apa? Membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatan di sini bukan perbuatan baik. Konteksnya nggak begitu, Bapak Ibu. Jadi jangan ngambil ayat tuh dicomot. Tuh kan Tuhan menghakimi orang berdasarkan perbuatan baik. Jangan dicomot begitu. Ini konteksnya apa? Konteksnya itu adalah apakah orang itu mau merespons panggilan Yesus untuk masuk ke dalam kerajaannya dan melakukan kehendak Allah. Mau menyangkal diri, pikul salib, ikut dia atau tidak. Itu yang namanya perbuatan. Jadi bukan perbuatan, oh Tuhan Yesus menghakimi orang berdasarkan apakah dia melakukan hukum Taurat, apakah dia melakukan perbuatan baik. Enggak. Apakah dia mau merespon atau tidak. Di sini baru akan terbukti. Orang yang menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Orang yang kehilangan nyawanya karena Yesus akan menerima nyawanya. Itu yang penghakiman yang dilakukan oleh Yesus. Jadi jangan kita ngambil ayat keluar dari konteksnya. Akan jadi salah. Ayat 28. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja. Wah, apa maksudnya nih? Apa maksudnya Bapak Ibu?
Ya, ada pilihan di sini, coba kita perhatikan. Nanti Bapak Ibu boleh jawab di chat ya, langsung jawab di chat. Apa maksudnya anak manusia datang sebagai raja? A. Yesus dimuliakan di atas gunung itu ya, pasal 17. B. Kebangkitan Yesus dari kematian. C. Turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. D. Kehancuran Yerusalem dan Bait Allah pada 70 Masehi. E. Kedatangan Yesus yang kedua. A, B, C, D, E. Silakan tulis di chat menurut Bapak Ibu mana yang benar. Ayo silakan. Ayo, nggak ada salah, nggak, kalau salah juga nggak apa-apa. Oke, yang lain silakan. Eh, ada yang enggak. Nggak ada, semuanya ya. Oke, jawabannya apa? Jawabannya A, bukan E. Ya, ini jelas kok. Di sini nggak ada yang tidak mengalami kematian. Kalau Yesus datang kembali, udah mati semua muridnya. Jadi bukan itu maksudnya dia. Tapi Yesus mau memperlihatkan seperti apa anak manusia yang datang sebagai raja itu. Jadi konteks langsungnya adalah Tuhan Yesus berkata, aku akan menunjukkan kok aku datang sebagai raja itu seperti apa. Itulah yang dilanjutkannya di pasal 17. Ingat, di Alkitab waktu ditulis nggak ada pasal dan ayat ya. Jadi ini semua ceritanya itu nyambung. Maka kita melihat ini kok udah pasal 17, itu jangan sampai kita teralih dengan pergantian pasal. Sebetulnya cerita ini masih nyambung. Jadi apa yang dimaksud datang sebagai raja, Tuhan Yesus mau memperlihatkan kalau dia datang sebagai raja itu seperti apa. Itu di pasal 17 ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita sebelum masuk ke pasal 17 kita akan lihat aplikasi dulu di eh, apa teguran Yesus kepada Petrus sebagai batu sandungan. Jadi tadi seperti saya katakan, Petrus sebelumnya disebut batu karang, tapi sekarang disebut batu sandungan. Aduh, gimana itu ya? Up and down Petrus ini. Diangkat tinggi disebut batu karang, sekarang dijatuhkan, disebut batu sandungan, disebut setan lagi. Pokoknya udah dijatuhin itu ya. Kenapa? Petrus terlalu sombong. Petrus terlalu sombong dan menyerah kepada kuasa iblis dengan merasa dirinya itu sanggup membela Yesus dan karenanya berani narik, berani menegur rabinya ya. Dan kita lihat bahwa lawan iman itu apa? Lawan iman itu kesombongan, kebanggaan diri, merasa diri hebat. Itu lawannya iman loh. Jadi kita begitu kita merasa diri kita hebat, kita udah nggak beriman itu. Ya, itu lawannya iman. Dan kedua, kemandirian dari Tuhan, bukan mandiri sendiri gitu ya, tapi mandiri dari Tuhan. Artinya kita merasa diri mampu, nggak perlu bergantung sama Tuhan, saya sanggup. Itu juga lawannya iman. Jangan sampai kita seperti itu ya, Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah memikul salib. Memikul salib berarti ya, tadi kita lihat mematikan kehendak diri sendiri dan menggantikannya dengan kehendak Allah dalam meneladani Kristus sehingga makin hari makin serupa dengan Kristus. Ya, itulah menjadi murid Yesus yang sesungguhnya. Dan orang yang mau menyangkal diri dan memikul salib akan mengalami perubahan hidup terus-menerus sehingga menjadi manusia yang unggul. Jadi kalau kita mau jadi manusia unggul, ya udah lakukan tiap hari, sangkal diri, pikul salib, ikuti Yesus, ya kenakan Yesus, lakukan kehendak Allah. Ya, oke. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat ya, kita akan bahas. Tapi ini karena ini pergantian ke pasal 17 ada di chat dari Pak David. Kan Rasul Yohanes melihat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya sebelum dia mati waktu menulis kitab Wahyu. Ya, betul itu penglihatan dia ya. Itu penglihatan dia bahwa dia melihat kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Ya, tapi kalau saya melihat gitu, waktu Matius menulis ini kan Matius itu tidak mengetahui akan adanya kitab Wahyu. Dia nggak tahu itu, ya. Jadi kalau melihat dari sastranya, ya Matius ini kan ditulis jauh sebelum Wahyu. Maka dari sastranya, dari konteksnya, Matius akan menulis sesuatu yang akan segera terjadi di zaman itu juga. Jadi bisa aja kalau kita lihat itu sebagai penglihatan,
Tapi kalau kita lihat juga bahwa ini adalah kenyataan bahwa Tuhan Yesus mau menunjukkan dirinya sebagai raja. Ya, oke. Kita lanjut ke pasal 17. Bapak Ibu kalau mau ada pertanyaan atau komentar silakan tulis di chat ya sebelum lupa. Kita lanjutkan ke pasal 17 ayat 1. 6 hari kemudian, cuma 6 hari ya, sebentar ya. Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Jadi kita lihat di sini mulai pada perikop baru tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Biasa kalau Bapak Ibu ke Israel, Bapak Ibu akan dibawa ke tempat yang namanya Gunung Tabor. Gunung Tabor itu jaraknya 10 kilometer dari Nazaret dan mungkin guide berkata, disinilah tempat Yesus dimuliakan di atas gunung. Tapi itu nggak mungkin Bapak Ibu. Itu tempat yang salah. Kenapa tempat yang salah? Karena nanti Bapak Ibu lihat di ayat 22, itu baru dikatakan Yesus sampai kembali di Galilea. Berarti ayat 1 ini terjadi saat Yesus masih di luar Galilea, yaitu di daerah dataran tinggi Golan. Ya, dengan kata lain, Tuhan Yesus masih dekat dengan Kaisarea Filipi yang tadi ya semua kejadian yang tadi terjadi itu di Kaisarea Filipi. Jadi Tuhan Yesus masih di daerah sana. 6 hari itu dia menginap di daerah sekitar Kaisarea Filipi. Dan juga di Gunung Tabor di zaman Yesus ada benteng Romawi. Mana mungkin Yesus dimuliakan di tempat di mana ada garnison Romawi di situ? Nggak mungkin, Bapak Ibu. Ya, jadi nggak mungkin di Gunung Tabor. Gunung Tabor itu tempat yang salah. Jadi besar kemungkinan yang dimaksud adalah Gunung Hermon. Ini Gunung Hermon. Ini Gunung Hermon, Bapak Ibu. Gunung Hermon itu gunung tertinggi di Israel. Tingginya 2.814 meter di atas permukaan laut. Dan gunung ini sebagian besar diliputi salju. Ya, puncaknya bersalju. Saljunya kalau di musim panas itu mencair, kemudian mengalir ke mata-mata air di kaki gunung, yang kemudian membentuk sungai, yang kemudian sungainya bergabung jadi Sungai Yordan. Makanya kita mengetahui dalam Mazmur, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Nah, ini asalnya nih. Embun itu dari salju yang mencair masuk ke Sungai Yordan, mengalir sampai ke Bukit Sion, ke Yerusalem. Ya, ini tempatnya. Gunung ini tinggi, ya, nggak seperti kalau tadi kita lihat Gunung Tabor. Ini Gunung Tabor. Gunung Tabor itu hanya 575 meter tingginya. Dan di sini dikatakan gunung yang tinggi. Jadi eh, lebih mungkin ini adalah Gunung Hermon. Tentu Yesus nggak sampai ke puncak buat apa juga gitu. Dia sampai ke puncaknya nih ya. Puncak gunung Gunung Hermon yang bersalju ngapain juga Tuhan Yesus ke sana? Enggak juga sih. Tapi dikatakan kan di situ mereka sendirian. Jadi Tuhan Yesus sebetulnya hanya mencari tempat yang sepi. Jadi dia naik ke Gunung Hermon, nggak sampai ke puncak, dia cuma masuk ke daerah yang sudah sepi saja ya. Jangan katakan mau main ski gitu ya, zaman itu belum ada ski. Hari ini Gunung Hermon tempat main ski, Bapak Ibu. Ya. Lalu di ayat 2, Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes 3 orang. Dan mereka melihat pernyataan identitas ilahi Yesus secara langsung. Wah, itu mengerikan loh. Itu mengundang komitmen mereka kepada Yesus tanpa syarat. Itu mengerikan sekali. Karena Tuhan Yesus tampil dalam kemuliaan seperti waktu dia belum hadir di bumi. Jadi kalau Bapak Ibu masih ragu, Yesus itu dulu di perjanjian lama ada atau tidak. Ya lihat aja lah. Ini di 17 ayat 2 ini adalah rupanya Yesus sebelum dia lahir di bumi. Terang bercahaya seperti matahari. Itu kemuliaan aslinya dia. Ya, kemuliaan aslinya dia.
dan dia dikatakan tampil sebagai raja, raja di atas segala raja, seperti yang tadi dikatakan di akhir pasal 16. Dan ini bukan terjadi di siang hari loh. Kalau di Lukas 9 ayat 32 nih jelas ini di malam hari. Coba kita lihat. Di Matius nggak ditulis soalnya. Kita baca dah. Pak Ferry silakan. Lukas 9 ayat 32. Lukas 9 ayat 32. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Oh ya, sampai mereka tidur. Ini malam hari loh Bapak Ibu. Jadi lebih mengerikan lagi. Di malam hari Yesus tiba-tiba bercahaya seperti matahari. Ya, bersama dengan dua orang. Yaitu di ayat 3. Tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Wah, Musa sama Elia tampil. Di sini kita lihat bahwa ini menggenapi apa yang dikatakan di Matius 5 ayat 17 bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah yang dilambangkan dengan Musa dan Elia. Kita lihat di sini apa hubungannya kenapa Musa dan Elia yang tampil di sini. Musa itu adalah orang yang menerima hukum Taurat dari Allah. Sementara Elia menghubungkan nabi-nabi yang terdahulu, ya, yang terakhir itu adalah Samuel, dengan nabi-nabi yang kemudian. Nah, Elia yang pertama, kemudian dilanjutkan nabi-nabi yang menulis kitab. Jadi Elia itu jembatannya. Dialah yang diwakili dengan kitab-kitab para nabi, ya. Kemudian Musa adalah nabi yang menjadi tipologi Mesias. Ulangan 18 ayat 18. Coba ini penting, jadi kita baca ya. Ulangan 18 ayat 18. Coba kita lihat. Ulangan 18 ayat 18. Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepada. Ya, jadi nabi seperti engkau Musa, kata Tuhan. Coba. Jadi dia ini tipologinya nabi yang akan datang, yaitu Mesias. Musa jadi tipologinya Mesias. Dan Elia itu nabi yang mendahului Mesias. Ya, Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Ini dikatakan sebelum Mesias datang, Elia akan datang. Nah, ini benar-benar nih Elia datang beneran. Kemudian Musa pernah melihat kemuliaan Tuhan di Sinai. Sementara Elia pernah melihat kemuliaan Tuhan di Horeb. Sinai dan Horeb itu sama Bapak Ibu ya. Jadi jangan bingung. Itu nama-nama yang berbeda untuk tempat yang sama. Jadi dua-duanya pernah melihat kemuliaan Tuhan. Kemudian Musa diangkat ke surga. Loh, kok Musa diangkat ke surga? Iya, karena kubur Musa tidak ditemukan di bumi, kata Ulangan 34 ayat 6. Ya, jadi nggak ada tuh kubur Musa. Dan Yudas 1 ayat 9 mengatakan Mikael dan iblis itu bertengkar tentang mayat Musa. Jadi mayat Musa itu nggak ada sebetulnya. Mayat Musa, karena Musa itu diangkat ke surga kata para rabi. Dan di sini di zaman perjanjian baru pengertian itu sudah berkembang. Bahwa Musa tidak mati tapi diangkat ke surga. Elia sudah jelas. Elia diangkat ke surga di 2 Raja-Raja 2 ayat 11 sampai 12 ya, dia diangkat pakai kereta berapi. Jadi kenapa Musa dan Elia bisa turun menghampiri Yesus? Karena dua-duanya diangkat ke surga. Dua-duanya tidak mengalami kematian. Ya, makanya mereka bisa diutus turun pada Yesus oleh Allah Bapa. Dan dengan munculnya Musa dan Elia bersama Yesus ini membuktikan bahwa Yesus itu luar biasa agung. Dia lebih mulia, lebih tinggi daripada Musa dan Elia. Ini waktu Yesus belum disalib loh. Ya, jadi Yesus ini memperlihatkan kemuliaannya sebelum dia disalib. Jadi tidak benar bahwa Yesus itu baru menjadi mulia, baru menjadi agung, baru dimuliakan atau baru menjadi Tuhan saat dia disalib. Enggak, ini sebelum disalib dia sudah menunjukkan bahwa dia itu lebih mulia daripada Musa dan Elia. Musa dan Elia itu tunduk sama dia loh. Ya. Ini sebelum dia mati.
Lalu Petrus kalau di Lukas dikatakan Petrus bangun ya, lagi ngantuk-ngantuk tidur, bangun ada apa ini? Ya, jadi lebih seru di Lukas sebetulnya. Lalu Petrus berkata, Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Kata Petrus, kata Lukas, karena Petrus nggak tahu apa yang dia katakan. Ya, dia asal jeplak sebetulnya. Dan intinya adalah para murid ini sangat ketakutan. Sehingga mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tapi Petrus kan biasa, inisiatif. Yang penting ngomong dulu. Salah urusan belakangan, yang penting ngomong dulu gitu ya. Kenapa Petrus berpikir begini? Karena dia kan pikirannya instan, cepat. Dia ingin memperpanjang pertemuan Yesus dengan Musa dan Elia. Dia pikir kalau kita bangun kemah, Tuhan Yesus bisa lebih lama bersama Musa dan Elia. Dan Petrus juga ingin membuat peringatan ya bagi Yesus, Musa, dan Elia. Kan kalau di perjanjian lama kalau ada kejadian penting mereka mendirikan tugu gitu ya. Ini sama, Petrus juga mau bikin peringatan ya memorial. Tapi usul itu salah. Kenapa? Kalau Yesus, Musa, Elia dibikinin 3 kemah, itu menganggap Yesus itu setara loh dengan Musa dan Elia. Padahal Yesus jauh lebih tinggi dari Musa dan Elia. Ini adalah usul yang tidak tepat. Petrus ini benar-benar asal jeplak. Nah, kita nggak tahu kalau di Matius tidak disebutkan apa percakapan Yesus dengan Musa dan Elia. Tapi di Lukas ada. Lukas 9 ayat 31 mencatat percakapan Yesus dengan Musa dan Elia adalah mengenai kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Dalam bahasa asli Exodus. Exodus atau dalam bahasa Inggris Exodus ya. Ya dalam bahasa Yunani-nya Exodus, artinya keluarnya dia. Jadi Exodusnya Yesus gitu ya. Dan ini menarik karena Exodus juga berbicara tentang keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kepergian Musa, Exodusnya Elia dari dunia ini. Dan terakhir Exodusnya Yesus, kepergian Yesus yang bangkit dari kematian dan naik ke surga. Itu Exodus. Jadi dua tokoh ini juga berhubungan dengan Exodus ya. Dan sorry itu ada balon itu karena si Zoom ngirain kalau saya pakai gini langsung keluar balon gitu ya. Itu zoomnya aneh-aneh aja dah. Memang itu Exodus itu penting gitu ya. Ini istilah Exodus cuma di Matius memang tidak ada, adanya di Lukas. Ayat 5, sementara ia berkata-kata tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, di sini kalau kita tahu, kalau dari sejak perjanjian lama, kalau ada awan terang turun ke bumi, itu pernyataan hadirat Allah yang nyata. Kita kan kalau selama ini juga berkata, waktu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di gereja, kita merasakan hadirat Allah. Betul. Tapi kalau di bacaan ini, hadirat Allahnya kelihatan. Ngeri itu, hadirat Allahnya kelihatan dalam bentuk awan terang. Ya, dan awan terang ini biasa disebut Shekinah. Shekinah. Kita juga sering ya menyebut Shekinah glory gitu ya. Inilah Shekinah. Shekinah itu berbicara tentang kemuliaan Tuhan yang pernah tampak di Sinai. Itu ada awan terang. Kemudian kemuliaan Tuhan yang memenuhi kemah suci. Kemah suci itu dulu selalu diliputi awan terang, kehadiran Allah. Awan terang itu juga memimpin bangsa Israel dalam pengembaraan di padang gurun. Ya, dalam bentuk tiang awan dan api. Itulah pernyataan hadirat Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau kita tahu bahwa Yesus mengatakan, akulah terang dunia, akulah tiang awan dan api itu. Akulah Yahweh yang menyertai kalian. Kemudian kemuliaan Tuhan yang memenuhi bait Allah. Wah, bait Allah juga luar biasa ya. Awan kemuliaan Tuhan itu turun atas bait Allah dan tinggal di dalam bait Allah. Sampai akhirnya kalau Bapak Ibu baca, kemuliaan Tuhan itu pergi dari bait Allah. Awannya hilang. Kemuliaan Tuhan juga menudungi Yerusalem pada zaman Mesias. Ini nubuat loh. Bahwa
kemuliaan Tuhan itu akan turun kembali pada zaman Mesias. Dan ini kita lihat benar-benar kemuliaan Tuhan itu turun kembali ya. Lalu Bapa berkata tadi, inilah anakku yang terkasih. Ya, itu pernah dikatakan juga waktu Yesus dibaptis. Dan ini menggenapi Mazmur 2 ayat 7. Kepadanya lah aku berkenan. Yesus juga waktu dibaptis mendengar hal yang sama. Menggenapi Yesaya 42 ayat 1. Jadi semua ini penggenapan nubuat. Dengarkanlah dia. Tadi kita sudah dengar ya Ulangan 18 ayat 18 ya, yang tadi dibacakan oleh Pak Ferry. Ulangan 18 ayat 12, dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, Bapa menyatakan dengarkanlah dia. Ini nabi yang aku janjikan yang kamu harus dengarkan itu ini, kata Bapa. Itu pernyataan yang sangat tegas. Dan kalau kita membaca hal ini, berarti Bapa menyatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh nabi terakhir yang lebih besar daripada Musa dan Elia itu yang harus didengarkan. Atau dikatakan Bapa akan menuntut pertanggungjawaban. Coba kita lihat ya, Ulangan 18 ayat 19. Coba tadi ayat 18 saja, kita baca ayat 19-nya ya Pak Ferry, silakan. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Oh, Bapak tegas loh, bukan begitu berkata, dengarkanlah dia. Kalau nggak dengerin aku akan menuntut pertanggungjawaban. Makanya kita kalau membaca ini ya kita harus serius untuk menanggapi siapa Yesus. Dan apa yang terjadi, murid-murid langsung wah terjatuh bersujud. Ayat 6 sampai 8. Mendengar itu sujudlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Sujud ini artinya udah sujud sampai ke tanah, ya, jatuh tersungkur sampai ke tanah. Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Jadi mereka melihat kengerian hadirat Allah yang nyata dalam kemuliaan Syekinah. Itu selalu membuat ketakutan bagi manusia. Ya selalulah manusia takutlah melihat hal seperti itu. Di perjanjian lama pun begitu. Setiap kali ada Shekinah Glory, orang jatuh. Ya, dan Yesus menyentuh para murid dan memberikan kekuatan bahwa mereka nggak perlu takut, kata Yesus. Karena Yesus tetap rabi mereka yang mereka kenal selama ini, yang selalu kemana-mana sama-sama, ya. Walaupun mereka udah melihat bahwa dia ini Allah, udah lihat kemuliaannya langsung, tapi nggak usah takut, aku tetap rabimu. Bapa juga nggak penuh murka. Bapa itu bukan Allah yang kejam. Dia Allah yang berkenan kepada anaknya dan juga berkenan kepada mereka yang percaya Yesus. Dan fokus mereka itu kepada Yesus, bukan kepada Musa dan Elia. Itulah sebabnya Musa dan Elia sudah pergi. Berarti zaman Taurat dan kitab para nabi atau perjanjian lama sudah berlalu. Sekarang fokus adalah pada Yesus. Ya, pada Yesus, bukan Musa dan Elia lagi. Jadi dari sini kita belajar apa aplikasinya Bapak Ibu? Pertama adalah keilahian Yesus ini jelas sekali ya. Jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu. Kita lihat di sini para murid itu kan begitu dekat dengan Yesus. Sehingga mereka nggak bisa mengerti bahwa Yesus itu Allah sendiri. Ya. Maka Yesus harus menunjukkan kepada mereka bahwa dia bukan sekedar utusan Allah. Dia Allah sendiri. Dia bukan cuma Mesias yang diutusan Allah, tapi dia Allah sendiri. Jadi kita tahu di sini ya, kedekatan pribadi kita dengan Yesus dalam perjumpaan kita, ya, waktu saat kita menyembah Tuhan, itu juga bisa menghalangi pengertian kita bahwa Yesus itu sungguh-sungguh adalah Allah. Kenapa kita cuma pakai perasaan aja? Jadi kita nggak menghargai inkarnasinya yang luar biasa. Tadi kita baca di sini, Bapa sudah menyatakan sendiri bahwa Yesuslah pusat yang harus didengarkan. Dan Bapa akan menuntut pertanggungjawaban pada orang-orang yang menyingkirkan Yesus ke pinggir. Kalau orang yang mengatakan Yesus bukan Allah, Bapa yang akan menuntut pertanggungjawabannya. Jadi pernyataan ini menuntut kita mentransformasi pikiran kita bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah. Kita harus sungguh-sungguh mendengarkan dan menaati dia. Menempatkan dia sebagai pusat segalanya. Kalau tidak, Bapa
akan menuntut pertanggungjawabannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Tadi ada pertanyaan dari Pak Rudi. Pak Mak, mohon dijelaskan lagi maksud dihakimi menurut perbuatannya ya. Oke. Jadi yang dimaksud di sini Pak Rudi bukan dihakimi menurut apa yang kita lakukan ya, perbuatan baik atau perbuatan jahat, bukan. Tetapi yang dimaksud adalah apakah si manusia itu memilih untuk rela kehilangan nyawanya, artinya dia mau menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus, atau menyelamatkan nyawanya, artinya dia memilih untuk mengikuti kehendaknya sendiri dan mengabaikan kehendak Allah. Perbuatannya adalah itu. Jadi pilih mau menyelamatkan nyawa atau mau kehilangan nyawa. Ya, jadi kita harus baca sesuai konteks, bukan perbuatan baik, bukan mengikut hukum Taurat. Jadi tetap kita percaya bahwa keselamatan adalah oleh anugerah Allah, bukan oleh karena perbuatan kita. Makasih Pak Mak. Bapak Ibu, ada pertanyaan berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini? Mak, saya mau tanya dong. Silakan Pak Engki. Ya. Pak, tadi menyambung mengenai menghakimi berdasarkan perbuatan, Pak ya. Ya. Itu kalau kalau di ayat yang lain nih, Pak ya, 1 Petrus 1 ayat 17 misalnya, Pak ya. Itu kan didahului 16-nya sebab ada tertulis kuduslah kamu seperti aku kudus, kemudian di 17-nya dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Apakah dalam hal ini perbuatan di sini sama nggak, Pak? Seperti yang di Matius eh, yang kita bahas hari ini, Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Engki, pertanyaan bagus. Ya, jawabannya adalah sama. Ya, jadi kita harus tahu apa yang dimaksud dengan perbuatan, yaitu apa yang ditulis di ayat 16. Hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Jadi, apakah kita mau menjadi kudus? Nah, bagaimana caranya kita menjadi kudus? Bukan cuma status kita kudus, tetapi kita benar-benar kudus. Tanggalkan manusia lama kita, tanggalkan keinginan kita, dan lakukan kehendak Allah. Terus-menerus, maka kita jadi kudus. Jadi sama. Itu yang dimaksud dengan perbuatan. Jadi bukan melakukan hukum Taurat atau kehendak atau berbuat baik, bukan. Tapi menjadi kudus itulah yang dimaksud dengan yang akan dihakimi menurut perbuatannya. Jadi menjadi kudus itu terkait dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, melakukan kehendak Allah, ya persis seperti Yesus. Begitu. Kalau untuk umat perjanjian lama, Pak, yang belum mengenal Yesus ya, Pak ya, Ya. itu gimana tuh, Pak? Ya, baik. Kalau untuk perjanjian lama, mereka juga tahu loh bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Seperti di Alkitab perjanjian lama juga dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi pada saat mereka melakukan kehendak Allah melalui hukum Taurat, apakah mereka sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan? Jadi mereka berkata, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Selalu kan begitu. Kalau mereka bisa melakukan itu, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Makanya aku memberikan korban kepadamu, Tuhan. Karena aku sadar aku nggak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Itu artinya bergantung pada Tuhan. Dan siapa yang menggenapi itu? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesuslah yang menjadi Tuhan yang mereka andalkan itu. Meskipun mereka belum tahu Tuhan Yesus siapa. Tapi kematian Tuhan Yesus itu untuk menanggung dosa semua manusia yang pernah ada yang mau bergantung padanya. Ya, itu efektifnya. Yesus menanggung dosa seluruh manusia kita tahu. Tapi itu efektif buat manusia yang mau menerimanya, menerima anugerah tersebut. Jadi bagaimana cara orang perjanjian lama memperolehnya? Yaitu dengan bergantung kepada Allah. Ampuni aku Tuhan, aku tidak layak. Itu caranya. Dan kalau seperti itu, Tuhan Yesus pun menerima mereka. Ya, ya. Jadi bisa dikatakan
Tuhan lebih melihat bagaimana respon ya Pak ya. Jadi Respon. bagaimana proses ya Pak ya, dibanding daripada outputnya gitu Pak ya. Benar, Pak, benar. Jadi respons itu yang berharga. Jadi Tuhan memberikan anugerah dan bagaimana kita meresponinya. Jadi kita harus sadar di sini, kekristenan itu bukan berusaha jadi sebaik-baiknya. Bukan, tapi jadi serendah-rendahnya. Maksudnya sehumble mungkin mengakui bahwa kita ini tidak sanggup, kita ini tidak kuat. Jangan seperti Petrus tadi yang merasa diri kuat, enggak, kita humble. Aku tidak sanggup, aku perlu Tuhan. Aku bergantung, aku menggantungkan keselamatanku pada Tuhan. Itulah sehumble-humblenya, maka kita akan ditinggikan. Ya, jadi Justru kekristenan itu begitu. justru dengan sehumble-humblenya, saya pikir malah kemudian outputnya juga sesuai ya Pak ya. Begitu ya. Ya, outputnya pasti sesuai karena kan kalau Oke. kita sehumble-humblenya kita mematikan diri kita Hmm. melakukan kehendak Allah. Outputnya sesuai, tapi Tuhan akan melihat itu betul prosesnya, responsnya itu Hmm. gitu. Hmm. Betul. Oke Pak. Oke Pak, thank you Pak. Ya, sama-sama Pak Hengki. Ada di Pak Mark, ada pertanyaan dari David. Oke, dari David. Kalau peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung ini punya dampak yang begitu luar biasa bagi ketiga muridnya. Kenapa hanya mereka bertiga saja yang diajak? Kenapa tidak 12 murid diajak semua? Iya, iya. Karena sebetulnya Tuhan Yesus juga punya murid itu kan tiga murid ini bisa dikatakan tiga murid yang utama ya. Jadi penilaian Tuhan Yesus eh, adalah merekalah nih yang bisa menerima penyataan ini. Penyataan melihat keilahian Yesus itu hanya tiga ini. Karena mungkin kalau semua lalu reaksi mereka terlalu excited, mereka kemudian gembar-gembor kemana-mana, jangan-jangan Yesus nanti jadi tidak berhasil menyelesaikan misinya untuk mati di kayu salib loh. Ya, kalau semuanya. Jadi Tuhan Yesus punya perhitungan seperti itu juga. Ya, kalau terlalu rame, nanti bisa-bisa misi Yesus untuk mati jadi nggak selesai. Ya, menurut saya sih begitu. Ya, mungkin ada pertimbangan dari Tuhan Yesus seperti itu. Oke, thank you Pak Mark. Ada lagi Bapak Ibu? Saya boleh tanya Pak Mak? Ya, silakan Ferry. Pak Mak, saya kan suka melihat seorang pastor atau pendeta kalau pada saat mendoakan orang yang kesurupan seperti itu, tangannya seperti gemetar gitu ya Pak Mak ya. Itu kekuatan Tuhan, saya yakin itu kekuatan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Nah, kekuatan itu apakah bisa kita dapatkan dalam diri kita sendiri gitu Pak Mak? Jadi kalau misalkan saya melihat, wah keren juga nih ya, dengan kuasa nama Tuhan Yesus saja kayak film-film superhero gitu ya kan. Kenapa kok kita nggak bisa dapat? Apakah kita bisa dapat kekuatan seperti itu? Mendoakan misalkan mengusir setan gitu Pak Mak. Itu aja sih Pak Mak. Oke, terima kasih Ferry. Ya, tentu kita bisa menggunakan otoritas nama Tuhan Yesus untuk mengusir setan. Tentu bisa. Ya, tapi tentunya kita harus melihat targetnya ini benar atau enggak. Karena kalau seperti itu yang menjadi kita harus paham ya bahwa yang terjadi itu adalah pertempuran. Pertempuran bukan antara setannya gitu ya. Setan itu kan iblis gitu. Iblis itu sebenarnya satu pribadi loh. Bukan roh jahat yang merasuki banyak orang itu, bukan. Dia bosnya gitu ya. Dengan Tuhan Yesus bukan. Jadi bukan itunya. Karena nama Tuhan Yesus itu bukan mantra. Jadi kita bukannya dalam nama Tuhan Yesus keluar. Nama seolah-olah nama Tuhan Yesus itu jadi mantra. Tapi kalau kita mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, berarti itu sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Maka kita harus mengerti apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti kitanya sendiri juga menjadi faktor penentu juga. Artinya hidup kita ini sesuai kehendak Tuhan atau enggak. Maka itulah yang menyebabkan mengapa orang-orang yang punya dosa-dosa tersembunyi gitu ya, meskipun mengatakan dalam nama Yesus juga sering tidak berhasil mengusir setan gitu ya. Itu karena
Karena nama Yesus itu bukan mantra, tapi itu sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Jadi kalau hidup kita nggak sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, maka bisa jadi itu nggak terjadi. Jadi itu terpengaruh juga oleh hidup kita sendiri gitu loh, Fer ya. Jadi kalau kita sungguh yakin bahwa itu sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus dan hidup kita juga sudah benar, sudah kudus. Ya, dan Tuhan menyuruh kita, karena kan kalau dalam nama Yesus Tuhan menyuruh kita untuk mengusir setan ini, bukan karena kita ingin menunjukkan kehebatan kita, tapi kita ingin menunjukkan kuasa Tuhan. Nah, itu terjadi. Jadi benar-benar itu membutuhkan kepekaan, membutuhkan hidup yang kudus, maka kita bisa lihat kuasa Tuhan. Jadi tentu kita harus uji diri juga gitu, uji diri kita sendiri. Gitu ya, Fer ya. Ya, thank you, Pak. Oke. Lalu dari Pak Rudi nih ya, mungkin terakhir ya. Dari mana Petrus tahu itu Elia dan Musa? Ya, Pak Rudi, kalau dari seperti apa, kenapa Petrus dan para murid tahu? Saya kira penampilannya kelihatan sih ya. Makanya kalau di gambar-gambar lukisan kan Musanya bawa 2 loh batu gitu ya. Kalau udah bawa begitu, udah nggak mungkin salah, itu pasti Musa. Elia seperti apa? Elia itu harusnya seperti Yohanes Pembaptis, jadi pakai jubah gitu ya, jubah dari bulu. Karena nabi-nabi di zaman itu kan begitu. Jadi tahu, oh ini Elia nih. Sebetulnya jubahnya itu kan kemudian diturunkan kepada Elisa ya, waktu Elisa diangkat jadi menggantinya Elia. Tapi kalau itu diperlihatkan ya para murid pasti nggak salah, itu tahu itu Musa dan Elia. Jadi ada ciri-cirinya sih yang mereka kenali gitu ya, Pak Rudi. Oke, karena tadi udah pertanyaan yang terakhir, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA nomor 319 025 1585 atas nama GBI The City Tower. Saudara dapat pula men-scan QR Code yang tampil di layar dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung Kris. Terima kasih atas persembahan saudara, Tuhan Yesus memberkati.